Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Din. Di sini ingin sedikit menjelaskan mengenai pembuatan TOR gitu, atau term of reference, secara artian acuan kerangka kerja gitu. Pertama di sini mengenai dasar pemikiran. Nah, pembuatan TOR sebelum ke situ juga, pembuatan TOR di Cakaba ini ternyata ada mempunyai keunikan gitu, yang mana secara pembuatan gitu saking teliti dan idealnya itu hampir 1 bulanan gitu, karena secara konsepan TOR ini harus beres dan bukan hanya sebatas teori-teori saja gitu, melainkan juga ada pemaknaan lebih dilihat daripada analisis masalah yang nanti akan dituangkan dalam sebuah konsepan, yang salah satunya di dasar pemikiran ini, atau di komisariat lain mungkin ada yang namanya latar belakang masalah gitu. Nah, apa aja sih dalam setiap dasar pemikiran di sini teh? Pertama, urutannya itu manusia, muslim, mahasiswa, dan HMI gitu. Contohnya manusia itu definisi manusia baik mungkin secara Al-Qur'an maupun secara teori non Al-Qur'an gitu. Karena manusia di sini bersifatnya general gitu ya. General gitu, umum gitu. Jadi bisa didefinisikan sedemikian mungkin gitu, dengan disesuaikan dengan permasalahan yang nanti isu permasalahan yang kita bawa. Terus ada juga muslim di sini. Muslim secara definisi muslim baik secara Al-Qur'an gitu, maupun secara pemikiran-pemikiran Islam gitu. Terus ada juga mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini gitu menjelaskan kan mengenai mahasiswa secara umum, terus mahasiswa secara peran fungsinya gitu, ataupun gerakan mahasiswa dahulu gitu, dengan dikaitkan isu-isu yang akan kita bawa gitu, sehingga di sini gitu kita masukkan secara pengisuan-isuannya gitu. Contohnya isu kurangnya moral dari mahasiswa pada sekarang, kurangnya jiwa kepemimpinan gitu, kurangnya keislaman gitu, dengan didasari oleh referensi-referensi gitu, teori, artikel juga gitu, bukan hanya sebatas prakata dari analisis kita saja gitu. Nah, lanjutlah ke HMI itu sendiri, baik secara histori HMI didirikan, terus tujuan daripada HMI, fungsi HMI apa gitu sebagai organisasi pengkaderan gitu, dijelaskan di sana, dengan terakhir tuh memberikan sebuah solusi atau upaya dari pelaksanaan LK1 ini sendiri gitu, ataupun pelaksanaan akan sebuah kegiatan dalam TOR ini sendiri gitu. Nah, untuk di dasar pemikiran ini, karena kita kan sebagai mahasiswa gitu, baik secara penulisan dan secara kebahasaan diharapkan menggunakan secara bahasa ilmiah gitu. Jadi ada secara etimologi ataupun secara terminologi gitu. Itu. Lanjutlah dan setiap paragraf ini, misalnya keempat bagian ini juga harus saling berterkaitan ataupun bisa disebut dengan integratif lah atau integral gitu, saling berkaitan satu sama lain gitu, sehingga adanya keselarasan gitu akan pemahaman konsep ini, bahwasanya satu tujuan untuk membahas isu ini dengan dijelaskan dengan beberapa variabel gitu. Lanjutlah ke landasan pengkaderan. Landasan pengkaderan ini ditinjau dari dasar pemikiran berdasarkan kolerasinya dengan materi 5 wajib gitu kalau di DLK 1 gitu. Itu seperti kan ada mission gitu, terus NDP, terus konstitusi, terus ada juga kan KMO gitu 5 materi wajib itu gitu, ataupun dari SPH gitu 5 materi wajib itu saling berkaitan dengan landasan pengkaderan. Apa saja sih? Ada landasan teologis, mana berpacu kepada nilai-nilai ketuhanan gitu. Isinya apa saja? Seperti manusia
dan butuh kepercayaan gitu di dalam Al-A'raf ayat 172. Terus manusia sebagai khalifah gitu, dalam surat Al-Baqarah. Terus adanya fitrah manusia gitu, di surat Ar-Rum ayat 30. Ataupun duniawi dan ukhrawi gitu. Nah, kalau secara materi wajibnya di landasan teologis ini membahas tentang materi NDP, nilai dasar perjuangan gitu. Terus ada juga di landasan ideologis gitu. Di landasan ideologis ini membahas mengenai ideologisasi HMI itu sendiri gitu. Baik dimulai dari para muslim gitu. Jadi muslim adalah sebagai kaum umat Nabi Muhammad gitu. Terus dijelaskan juga Islam sebagai nilai transformatif yang mempunyai rahmatan lil alamin gitu. Dengan ada juga cita-cita Islam gitu. Nah, secara ideologis AMI itu mempunyai ideologis Islam gitu. Dasarnya Islam. Dengan kalau dikorelasikan materi wajib yaitu adanya NDP gitu. Terus ada di landasan sosial history. Nah, sosio di sini membahas mengenai sosial atau sebuah masyarakat. Nah, history di sini bahas mengenai sejarah. Sehingga landasan sosial history itu membahas mengenai masyarakat terdahulu Indonesia dengan masuknya Islam ke Nusantara gitu ya. Dengan berbagai macam akulturasi ataupun penyesuaian budaya gitu, sehingga Islam mudah diterima di Indonesia. Terus ada juga secara pensejarahan atau histori gitu, baik dimulai daripada latar belakang HMI berdiri gitu, sampai berdirinya HMI mempunyai dua cita-cita gitu, secara nilai kebangsaan dan nilai keislaman gitu. Atau dalam kolerasi dengan materi itu ada SPI dan SPH, Mission HMI dan KMO. Terus ada juga di sini landasan konstitusi. Ada pasal apa aja? Yang pertama itu ada pasal 3 sebagai asas. Misalnya HMI sebagai asas Islam. Terus pasal 5 sifat, pasal 6 status sebagai organisasi mahasiswa, pasal 5 sifat sebagai sifat independen. Terus ke pasal 9 fungsi HMI berfungsi sebagai organisasi pengkaderan gitu. Sehingga di pasal 8 di sini perannya untuk melakukan perjuangan di sini mengaktualisasikan gitu dari pasal 3, pasal 6, pasal 5, pasal 9 gitu. Sehingga perjuangan di sini berlanjut pada pasal 4 gitu. Tujuan daripada HM itu sendiri, baik secara tujuannya yaitu internal maupun secara eksternal gitu. Nah, dan kalau berbicara mengenai konstitusi Al-Qasas 1 itu ada di pasal 9, mana fungsi organisasi HMI sebagai organisasi pengkaderan. Sehingga kemudian berbicara mengenai pengkaderan kan secara glosariar ataupun secara nomenklatur gitu, yaitu suatu usaha organisasi yang dilakukan secara sadar dan sistematis gitu, selaras dengan pedoman pengkaderan itu sendiri gitu. Itu ya. Terus lanjut ke prinsip pengkaderan gitu. Ada apa aja? Ada integratif ataupun adanya saling keselarasan gitu, baik mungkin secara tadi konsepan atau dengan isu masalah, maupun secara materi yang diberikan dengan solusi gitu. Itu integratif. Ataupun integratif di sini baik secara perkataan maupun secara pengetahuan gitu, seimbang gitu. Terus ada keseimbangan, ada persamaan, terus ada kasih sayang, keteladanan dan ketakwaan. Lanjut di sini ada pola dasar pengkaderan, dimulai dari open recruitment. Gimana sih open recruitmentnya gitu, secara strategi rekrutmen kader lah tadi bahasanya, rekrutmen kader. Bagaimana pada akhirnya si para calon kader itu bisa tertarik gitu dalam proses penseleksian open recruitment ini gitu, ataupun pencarian input kader yang berkualitas gitu, sampai ke Maperca, pengenalan peserta calon kader gitu. Di sana dijelaskan gitu mengenai itu sendiri secara pengenalan lebih umum gitu. Terus ada screening gitu. Terus ada juga teknis ataupun pelaksanaan daripada perekrutmen, Maperca dan screening.
Terus ada juga analisis masalah. Nah, analisis masalah di sini dianalisis mengenai mahasiswa dan kader atau pengurus dari komisariat tertentu gitu, yang melaksanakan daripada pembuatan TOR ini ataupun melaksanakan daripada program LK ini dengan menggunakan beberapa metode, yang salah satunya menggunakan kualitatif dan kuantitatif gitu. Ada juga sampai ke klasifikasi masalah. Apa sih klasifikasi masalahnya gitu? Misalnya fakultas mahasiswa fakultas gitu, disebutin isu masalahnya kurangnya moral, apatis, individualis gitu. Terus praktis, terus mentalitas gitu. Seperti itu. Terus ada identifikasi masalah gitu, yang berisi kesimpulan dari klasifikasi yang telah dijelaskan. Contohnya seperti moral, disiplin gitu, intelektual gitu. Seperti itu. Terus ada juga indikator umum gitu. Mana indikator umum ini terbagi menjadi ada afektif, kognitif, dan psikomotorik gitu. Dan ada tingkat gitu tiap tahapannya gitu. Seperti itu. Dimasukkan ke fase gitu. Dari fase pendobrakan, internal, terus kristalisasi gitu. Dengan ditindaklanjuti pada follow up dan upgrading gitu. Nah, indikator tersebut sebagai daripada solusi akan konsep daripada LK itu sendiri. Dan adapun mengenai follow up dan upgrading itu sebagai solusi akan hasil daripada seberapa tercapainya gitu konsep LK dan secara teknis LK yang telah dilakukan. Seperti itu mungkin sedikitnya, mohon maaf banyak yang kurangnya. Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.